Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang assignment dan arithmetic operators. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan peran dari operator secara umum. Anda juga diharapkan mengenal dan mampu menggunakan assignment operator dan arithmetic operators. Sebagian besar dari konsep dasar mengenai operator dan relasinya dengan tipe data telah dijabarkan pada materi lain di mata kuliah pemrograman visual. Oleh sebab itu, Anda dianjurkan untuk terlebih dahulu mempelajari materi tersebut, karena pada sesi ini kita akan langsung fokus pada konteks bahasa C. Subtopik yang akan didiskusikan antara lain role dari operator atau peran dari operator, assignment operator, arithmetic operators, pre and post increment and decrement operation. Mari kita mulai. Terlebih dahulu kita akan membicarakan mengenai apa sih peran dari operator itu. Kita akan awali dari konsep solution, ya. Kan kita udah bicarakan solution. Jadi apa sih solution itu? Solution terdiri dari dua hal. Ada algoritma dan ada datanya. Jadi ada dua. Nah, untuk bisa menghasilkan result yang diharapkan dalam suatu algoritma, itu biasanya dia melakukan instruksi-instruksi yang memodifikasi, misalnya memodifikasi nilai atau melakukan operasi terhadap nilai, misalnya menjumlahkan nilai satu dengan nilai yang lain lalu disimpan hasilnya ke suatu variabel misalnya. Nah, operasi-operasi tersebut membutuhkan yang namanya operator untuk melakukan operasi. Operator sendiri ada banyak macamnya, ada namanya bitwise, ada namanya logical, ada relational, ada arithmetic, dan lain-lainnya. Nah, kalau dari sudut pandang jumlah operan, operan itu yang dioperasikan oleh suatu operator, operator dapat digolongkan menjadi dua. Ada yang disebut dengan unary. Unary itu operator yang hanya membutuhkan satu operan saja, dan ada binary yang membutuhkan dua operan untuk bisa bekerja atau bisa melakukan operasinya. Nah, kemudian perlu juga diketahui bahwa operan dan tipe datanya, jadi operan itu kan nilainya ya, jadi operan itu yang mau dioperasikan, yang mau dioperasikan ini kan punya tipe data, dan tipe data ini juga menentukan operasi apa yang bisa dilakukan terhadap operan tersebut. Ya, beda tipe data, beda juga mungkin ya. Beda tipe data, mungkin beda juga operasi yang bisa dilakukan terhadap tipe data tersebut. Nah, karena operasinya berbeda, mungkin berbeda, bisa sama ya. Kalau jenis tipe datanya berbeda, maka mungkin operasinya berbeda. Karena operasinya berbeda, maka mungkin membutuhkan operator yang berbeda. Jadi ada hubungan antara tipe data dari operan atau dari variabel atau dari values yang mau dioperasikan ya dengan operatornya ya. Jadi ada hubungannya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai Anda menggunakan operator yang salah untuk operasi yang salah karena tipe datanya tidak cocok. Jadi harus careful. Kita akan mulai mendiskusikan operator yang pertama, yaitu assignment operator atau operator penugasan. Peran dari operator penugasan adalah menugaskan, ya sama dengan namanya ya, penugasan ya. Jadi tugasnya adalah menugaskan. Oke. Jadi dia menugaskan suatu nilai ke dalam suatu variabel. Ya, menugaskan suatu nilai ke dalam suatu variabel. Variabelnya ada di sebelah kiri, lalu nilainya di sebelah kanan. Yang di tengah itu adalah assignment operator. Assignment operator itu labelnya tanda sama dengan ya. Jadi di sebelah kiri sama dengan itu variabelnya, lalu di sebelah kanan dari tanda sama dengan itu adalah nilainya. Ya, jadi ini adalah assignment ya, memberikan nilai atau menugaskan suatu nilai ke dalam suatu variabel ya.
Pada saat Anda akan menugaskan suatu nilai ke dalam suatu variabel, Anda harus hati-hati dengan tipe datanya. Tipe data dari variabel yang akan menampung atau akan menyimpan nilai dengan nilai yang akan dimasukkan ke dalam variabel itu harus kompatibel. Kalau tidak kompatibel, maka ada kemungkinan terjadi data loss. Misalnya, kalau Anda punya variabel yang ukurannya 16 bit atau 2 bytes, maka ketika Anda memasukkan data yang ukurannya lebih dari 16 bit atau 2 bytes, maka ada kemungkinan terjadi data loss. Harus hati-hati, harus careful. Nah, untuk melakukan assignment, bentuknya kira-kira seperti ini ya. Jadi di sebelah kiri ada identifier atau nama variabel, lalu ada tanda sama dengan ya untuk assignment, lalu di sebelah kanan ada ekspresi yang nanti menghasilkan suatu nilai atau nilai itu sendiri ya, itu bisa juga ekspresi. Kemudian kita juga bisa melakukan multiple assignments sekaligus ya. Jadi kita bisa menggunakan satu baris untuk melakukan assignment beberapa variabel sekaligus ya. Di sini contohnya ada identifier 1 sama dengan identifier 2 sama dengan identifier n sama dengan expression. Maka nilai dari expression ini akan ditugaskan atau dimasukkan ke dalam identifier 1, 2, dan identifier n. Very simple. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai arithmetic operators. Nah, ini ada banyak ya bentuk operatornya dan tentu saja actionnya macam-macam. Untuk arithmetic operators tugasnya adalah melakukan operasi terhadap nilai-nilai numerik ya. Ada 7 di sini, ada addition, subtraction, kemudian subtraction juga bisa dipakai untuk melakukan negation. Negation itu bikin jadi minus gitu ya. Lalu ada multiplication, ada division, pembagian, kemudian ada modulus, sisa hasil bagi ya. Kemudian ada increment dan decrement. Nah, increment sama decrement ini ada, nanti kita akan bicarakan tentang pre and post ya. Ini sangat menarik ya untuk increment dan decrement. Nah, untuk operatornya, simbol operatornya saya pikir tidak asing ya. Untuk addition ya pakai tanda tambah, kemudian subtraction pakai tanda min ya, termasuk untuk negation. Kemudian multiplication pakai asterisk ya, bintang gitu ya, asterisk. Lalu division pakai slash. Kemudian modulus pakai persen. Lalu increment pakai double plus ya, dua tanda tambah gitu ya, yang sekuensial ya, jadi plus plus gitu ya, sekuensial. Dan untuk decrement itu min-min ya, jadi sekuensial juga tapi tandanya negatif. Nah, kemudian ada di sini yang namanya compound operation ya, compound operation. Jadi compound operation ini adalah dua buah operator yang dikombinasikan sekaligus ya. Jadi di sini kita ambil sebuah contoh, misalnya S plus sama dengan 3 ya. S plus sama dengan 3 itu sama dengan S sama dengan S plus 3 gitu ya. Jadi dia menjumlahkan dirinya sendiri, lalu hasil penjumlahannya di assign ya, atau ditugaskan ke dalam dirinya sendiri. Dan di sini ada beberapa contoh yang lain, misalnya kita punya sebuah variabel short ya, S namanya, nilainya adalah 10, kita inisialisasi dengan nilai 10, lalu kita lakukan compound operation. Untuk compound operation yang pertama kita lakukan S plus sama dengan 2. Nah, ini artinya sama dengan, ya ini sama dengan, bisa digantikan dengan gitu ya. Bisa digantikan dengan S sama dengan S tambah 2. Jadi S ditambah dengan 2 hasilnya dimasukkan ke dalam S. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan dia nggak kedinginan ya karena dimasukkan ke dalam S. Oke, saya bercanda ya. Nah, kemudian kita lihat compound yang kedua, itu S dibagi 3 gitu ya. Jadi S dibagi 3 hasilnya dimasukkan lagi atau di-assign ke S. Lalu yang compound yang ketiga perkalian ya. Jadi S dikali 4 lalu hasilnya dimasukkan ke dalam S. Kedinginan nantinya. Waduh, saya jadi ngelantur nih. Nah, kemudian yang keempat S modulo 2. Jadi S di modulo 2 hasilnya
disimpan ke dalam S, ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk compound operation. Jadi ini ya agak menarik ya, cuman nggak terlalu nggak terlalu aneh sebenarnya, nggak terlalu memusingkan. Nah, nanti kita akan bicarakan habis ini pre dan post increment dan decrement, itu baru seru. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya kita akan membicarakan mengenai pre and post increment and decrement. Nah, apa ini? Pada intinya increment itu tadi simbolnya double plus ya, plus plus gitu ya. Kalau decrement itu min min. Jadi plus plus dan min min ya simbolnya ya. Seperti namanya increment artinya naik ya, meningkatkan, menaikkan ya, increment. Kemudian decrement itu kebalikan, menurunkan, mengurangi gitu ya. Nah, sesuai dengan namanya, kita juga bisa memahami apa nanti tugasnya ya. Untuk increment itu sama dengan menaikkan by one ya. Jadi menaikkan suatu variabel, nilai dari suatu variabel dengan satu. Jadi kalau ada variabel misalnya nih, Anda punya S sama dengan satu, misalnya S ini short ya. Jadi Anda punya S sama dengan satu. Kemudian Anda lakukan S plus plus. Artinya sama dengan S tambah satu. Ya, jadi ditambah satu. Exactly one gitu ya. Nah, kalau decrement sebaliknya, misalnya Anda punya S sama dengan satu, lalu Anda lakukan decrement, misalnya min min S gitu ya, itu equal dengan S sama dengan S dikurang satu ya. Jadi mengurangi satu, exactly one, itu disebut dengan decrement. Kita bisa simbolkan dengan min min. Untuk menaikkan exactly dengan satu, itu disebut dengan increment, disimbolkan dengan plus plus gitu ya. Jadi ide dasarnya increment adalah menaikkan variabel tersebut, nilai dari variabel tersebut dengan exactly one, sementara kebalikannya decrement untuk mengurangi atau menurunkan nilai dari suatu variabel dengan exactly one ya, dikurang satu gitu ya. Nah, kemudian ada yang bentuknya pre ya, mendahului si operan, dan ada yang bentuknya post setelah operan. Jadi plus plus S dengan S plus plus itu lain ya, dua-duanya sama-sama nambahin satu tapi perilakunya lain ya. Kita akan bahas pada bagian ini. Kita akan mulai dari pre-increment dan pre-decrement. Secara umum pre-increment atau pre-decrement itu simbolnya simbol plus plus atau simbol min min itu akan mendahului operan. Ya, jadi misalnya min min S atau plus plus S. Nah, itu contoh yang pre ya, mendahului ya. Nah, ketika suatu operan diberi pre-increment atau pre-decrement, maka proses increment atau proses decrement itu immediate, harus segera dilakukan, yaitu priority. Nah, sebaliknya kalau dia post, artinya tanda plus plus atau min min ya, operator plus plusnya atau operator min min itu ada di belakang operan. Jadi misalnya contoh nih, S plus plus atau S min min gitu ya, itu kan ada di belakang dari operannya adalah S. Nah, ketika ada di belakang atau post, maka proses increment atau proses decrement itu terjadi belakangan ya. Jadi berbeda dengan pre tadi apa? Duluan ya, didahulukan, diprioritaskan. Ini harus dilakukan terlebih dahulu, itu kalau pre. Kalau post enggak, penjumlahannya itu dilakukan belakangan, atau bukan penjumlahannya, increment-nya itu dilakukan belakangan, atau decrement-nya itu dilakukan belakangan. Nah, kita akan lihat contoh sehingga lebih clear ya. Di sini kita punya sebuah code yang sederhana. Di sana ada dua buah short variables, R dan S. Kemudian R ini sebenarnya result gitu ya. Nah, result R kita set dengan 0, lalu S kita set dengan 1. Ingat, S nilainya 1. Kemudian di sini kita lakukan proses atau melakukan operasi pre-increment, di mana R sama dengan plus plus S, pre. Kenapa pre? Karena plus plusnya mendahului S, mendahului operannya adalah S.
Jadi R sama dengan plus plus S. Nah, yang terjadi adalah increment dulu. Jadi S itu diincrement dulu dengan 1. Dampaknya adalah yang tadinya S-nya itu 1 jadi 2, gitu ya. Nah, karena S-nya sudah bernilai 2, lalu nilai S itu di-assign juga ke R. Dengan demikian, R dan S sama-sama nilainya 2. Jadi setelah eksekusi dari perintah ini, ya, instruksi ini, maka nilai R adalah 2 dan nilai S adalah 2. Jadi sama-sama 2 kebetulan di sini ya. Nah, sekarang kita lihat yang post increment ya. Ini operasi post increment yang baris kedua ya. Nah, di baris kedua ini instruksinya adalah R sama dengan S plus plus. Ya, diperhatikan di sana S plus plus. Jadi ada di belakang setelah operan. Operannya adalah S, sementara operasi plus plusnya atau operasi incrementnya ada di belakang. Artinya operasi penjumlahan ya, operasi increment itu belakangan. Belakangan dari siapa? Belakangan dari assignment. Jadi dilakukan terlebih dahulu assignment dari S menuju R. S menuju R. Jadi S tadi nilainya berapa? 2. Kenapa 2? Ya, baris sebelumnya kan hasilnya 2 ya. Nah, kalau S 2 tadinya, maka S akan di assign terlebih dahulu ke R, gitu ya. Maka nilai R adalah 2. Baru kemudian S dijumlahkan dengan 1 atau ditambah 1 atau di-increase 1, gitu ya. Nah, yang tadinya S-nya itu nilainya 2 menjadi nilai 3. Maka setelah instruksi ini, nilai R adalah 2, nilai S adalah 3, gitu ya. Jadi di sini si R itu tidak sempat menikmati increment-nya si S karena proses increment-nya belakangan. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat yang decrement ya. Di perintah ketiga, instruksi yang ketiga di sini. Di sini ada pre-decrement. Jadi min S gitu ya. Ingat tadi nilai S di atas berapa? Terakhir 3 ya. Nah, itu kan udah ada komentarnya di atas ya. Jadi S 3 ya. Nah, di sini instruksinya adalah R sama dengan min S. Artinya di sana ada pre-decrement ya. Jadi dilakukan decrement terlebih dahulu. Ini didahulukan ya. Maka ketika di instruksi ini nilai S pada saat itu adalah 3. Jadi nilai S dikurangi 1 terlebih dahulu menjadi 2. Setelah menjadi 2 baru diassign ke R. Maka di sini si R itu menikmati dampak dari decrement. Berapa dampak dari decrement? 2. Oleh sebab itu, setelah instruksi ini nilai R dan S itu sama-sama 2. Kebetulan aja ini ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang post decrement ya. Post decrement artinya proses decrement-nya belakangan ya, tidak mendahului ya. Kalau kita lihat di sini instruksinya adalah R sama dengan S min ya, S min. Berarti kita melakukan terlebih dahulu assignment ya, assignment yang kita lakukan terlebih dahulu yaitu nilai S kita assign ke R. Berapa nilai S tadi? 2. Jadi nilai R sekarang adalah 2. Selanjutnya baru S di decrement dengan 1 ya, dikurang 1. Nah, oleh sebab itu nilai S menjadi 1 karena tadinya 2 ya, 2 dikurang 1 jadi 1. Nah, di sini si R itu tidak menikmati dampak dari decrement postnya ya. Post decrement tidak dinikmati oleh si R. Ya, kenapa? Karena proses decrement-nya terjadi belakangan. Setelah apa? Setelah assignment S ke R gitu ya. Jadi sampai di sini nilai setelah instruksi ini maka nilai R adalah 2 karena dia tidak menikmati dampak dari decrement. Lalu nilai S adalah 1 ya. Jadi nilai S ini udah balik lagi seolah-olah ke awal ya, 1 ya kalau Anda perhatikan ya. Dan ini kita akan pakai di bawah. Ini akan sangat menarik. Kita lanjutkan terkait pre dan post increment dan decrement ini. Nah, ini akan semakin menarik. Kita lihat, kita lompati dulu baris kosong ini ya, lompat dulu baris kosongnya.
Lalu kita akan lihat challenge yang lain di sini. Ingat bahwa kondisi terakhir S adalah 1, ya. Nilai S adalah 1. Oke, kita mulai. Nah, kita sekarang lihat di sana ada R sama dengan plus S, lalu ditambah S. Aduh, susah ya. Plus S ditambah S. Nah, ini apa artinya ini? Ingat S nilainya 1, ya. Nah, di sini kan plus S, artinya ini apa? Pre ya, pre-increment. Jadi harus di-increment dulu, baru yang lain-lain, gitu kan? Nah, ingat S nilainya 1, maka yang terjadi adalah S ditambah 1 terlebih dahulu, di-increment dulu, ya, di-increase by 1, yang tadinya 1 menjadi 2, gitu ya. Jadi sekarang nilainya sudah 2, baru dijumlahkan dengan S. Wah, nilai S berapa? 2. Jadi 2 ditambah 2, ya, baru dimasukkan ke dalam R. Jadi nilai R adalah 4, sementara S adalah 2. Menarik ya? Nah, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya di line berikutnya ada R sama dengan S plus plus. Nah, ini pos ya. Plus S. Ya, jadi ingat di sana ada ada S plus plus ya. Jadi ada pos di sana. Ingat artinya pos apa? Proses increment-nya itu belakangan. Jadi proses menambah 1 ya, mengincrease by 1 itu belakangan. Oke, kita akan coba kerjakan. Kira-kira gimana sih cara kerjanya? Nah, begini cara kerjanya. Ingat bahwa nilai S adalah 2. Pada saat ini nilai S adalah 2 sebelum kita eksekusi instruksi ini. Terus apa yang terjadi? Ya. Ingat bahwa S adalah 2 dan ini adalah post increment ya, adalah post increment, artinya increasing by 1 belakangan. Oke, belakangan. Jadi di sini nilai S tidak berubah, masih tetap 2 gitu ya, karena belakangan nanti. Oke, setelah kita sepakat bahwa nilai S tetap 2, lalu ada proses penjumlahan plus berapa? Plus S. Nah, ingat di sini karena tadinya itu pakai post increment, maka ketika plus ada tanda plus di sana untuk menjumlahkan dengan operan kedua, maka operasi increment itu dilakukan. Ya. Jadi S yang pertama di sebelah kiri, S yang pertama itu tetap 2, tapi ketika dia menyeberang ke sebelah kanan, ketika ada simbol plus untuk melakukan penjumlahan, maka proses increment-nya itu dilakukan. Yang tadinya 2 S-nya menjadi 3 ya. Jadi S yang di sebelah kanan operasi penjumlahan itu bukan lagi 2 melainkan 3. Jadi 2 ditambah 3. Jadi R nilainya adalah 5 gitu ya. R nilainya adalah 5. Kemudian nilai S berapa? 3. Ya gitu ya, agak wah apa ini gitu ya. Nah, oke, kita coba lanjut lagi. Mudah-mudahan Anda masih bingung. Oke, kita lanjut ya. Nah, ingat di sini nilai S adalah 3. Jadi setelah eksekusi dari eksekusi dari instruksi ini, nilai R adalah 5 dan nilai S adalah 3 ya. Anda bisa printing. Oke, nilai S adalah 3, kita pegang itu. Berikutnya, kita lihat di sana ada panjang. R sama dengan S plus S plus. Waduh, ngeri nih. Ya, R sama dengan S plus tambah S plus. Berarti di sini ada dua post increment ya. Ingat post increment artinya belakangan di increment ya. Increment-nya belakangan ya. Ya, increment-nya belakangan. Ingat S adalah 3 ya, nilai S adalah 3 pada saat ini sebelum mengeksekusi baris ini ya. Nah, kita akan coba kerjakan. Kira-kira caranya seperti ini. Ingat S adalah 3. Kita akan mulai dari sebelah kiri dari operator penjumlahan ya. Jadi kan di sana ada S plus plus
gitu ya. Jadi sebelah kiri ada S++, sebelah kanan ada S++. So what? Kita mulai dari sebelah kiri ya. Nah, yang di sebelah kiri S++ artinya proses increment-nya belakangan, gitu ya. Jadi increment-nya belakangan, maka di sini nilai S masih 3, gitu ya, nilai S 3. Kemudian ketika ada tanda plus, dia mau nyebrang ke sebelah kanan, di situ dieksekusilah proses increment-nya. Dengan demikian, maka S yang menyeberang ke sebelah itu bukan lagi 3, melainkan 4. Ya, jadi yang di sebelah kanan, S++ itu, S itu nilainya sudah bukan 3 lagi, tapi 4. Gitu ya. Nah, ingat bahwa di sana S++ artinya proses increment-nya ditunda belakangan. Belakangan setelah apa? Setelah 3 ditambah 4. 3 ini dari mana? 3 ini yang sebelah kiri ya. 4 ini yang S tadi. S yang belum kena plus-plus gitu ya. Ya, agak bingung ya. Jadi, kira-kira ini seperti itu. Maka kita jumlahkan 3 ditambah 4. R menjadi 7. Nah, setelah itu baru S-nya di plus-plus, di increment dengan 1. Ya, bingung. Oke, fine. Nah, dengan demikian, maka nilai R adalah 7, sementara nilai S adalah 5. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang di bawah ini semakin seru, tapi saya pikir saya skip aja supaya Anda bisa mengeksplor, gitu ya. Nah, kita akan coba lihat in detail kira-kira seperti apa sih modelnya. Baik, di sini adalah contoh yang tadi sebenarnya, cuman saya simplify sedikit. Di sini kita punya R dan S seperti tadi, kemudian R itu 0, dan S itu diset dengan nilai 1. Ya. Ini in detail. Baik, kita mulai dari R sama dengan plus S plus S. Ya, kita lihat yang operasi pertama atau baris instruksi yang pertama ya. Nah, perlu diperhatikan di sini adalah pre-increment, artinya increment dulu, baru penjumlahannya. Jadi kita increment dulu, baru kita jumlahkan. Ingat nilai S adalah 1. Ya, maka kita increment dulu yang tadinya 1 menjadi 2. Maka ketika pindah ke kanan, ya kan plus S ya. Nah, ketika kita pindah ke sebelah kanan, maka S di sebelah kanan itu juga sudah 2. Jadi 2 ditambah 2 jadi 4. Ya. Jadi R nilainya 4, tapi nilai S berapa? 2 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke step yang berikutnya, yang instruksi yang di bawahnya, yang di tengah ya. Oke, kita ingat nilai S sebelumnya adalah 2, hasil dari instruksi sebelumnya. Di sini ada S++ plus S. Jadi di sini adalah post increment. Jadi increment-nya belakangan, ya. Pertama di sini ada S, ya. Maka S di sini sama dengan nilai S sebelumnya. Berapa nilai S sebelumnya? 2. Maka 2 ditambah something. Nah, ketika ada operasi penjumlahan di sini tambah something, maka proses atau increment-nya terjadi. Kan tadi increment ditunda. Nah, karena ada simbol plus, ada instruksi untuk melakukan operasi yang lain tentunya, maka increment si post increment itu dilakukan. Maka yang tadinya 2 menjadi 3. Tapi ingat, si S++ itu tidak berubah, masih tetap 2, ya. Ketika dia pindah ke sebelah kanan dari operator addition atau operator penjumlahan, disitulah baru post increment-nya itu berdampak, ya. Jadi S yang di sebelah kanan itu adalah S yang baru, bukan S yang sebelumnya, atau bukan S yang belum kena post increment, ya. Ingat, post increment-nya di sini terjadi ketika ada operasi addition. Jadi dia ketika pindah ke sebelah kanan, di sana dilakukan proses post increment-nya. Jadi di sini nilai S yang sebelah kiri itu masih 2, masih sama dengan yang sebelumnya, tapi S yang sebelah kanan itu sudah tidak sama lagi karena sudah terdampak post increment, ya. Post increment terjadi kapan? Ketika ada simbol atau ketika ada operasi addition di sana. Ya, ada simbol plus gitu ya.
Maka nilai S yang di sebelah kanan itu tidak sama dengan yang di sebelah kiri. Sebelah kiri masih 2, sebelah kanan sudah 3. Jadi kalau dijumlahkan 5 ya. Dan nilai S yang terakhir adalah 3. Nah, sekarang kita akan masuk ke operasi yang atau instruksi yang paling akhir ya. Nah, di instruksi yang paling akhir ini ada R sama dengan S++ plus S++. Wah, ganas. Ingat bahwa nilai terakhir S di hasil instruksi sebelumnya adalah 3. Maka di sini ya, di sebelah kiri itu kan S++. Maka post decrement ya, kan post decrement ini, sebelah kanan juga post decrement sih. Nah, tapi kita lihat yang sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini karena post decrement, maka proses decrement-nya itu terjadi belakangan. Ya. Jadi di sini nilai S masih sama dengan hasil dari yang sebelumnya, instruksi sebelumnya. Berapa nilainya? 3. Ya. Lalu ketika ada operasi penjumlahan, ya sebelah yang di tengah ini ya, ada operasi penjumlahan, maka terjadilah post increment ya, ditambah 1. Jadi S ditambah 1 menjadi 4 ya. Jadi 3 ditambah 1 jadi 4. Nah, maka nilai S yang di sebelah kiri itu 3 sama dengan yang sebelumnya, tapi ketika ada operasi penjumlahan, maka S yang di sebelah kanan itu sudah tidak lagi 3, tapi sudah jadi 4 karena terdampak dari post increment gitu ya. Nah, di sebelah kanan sendiri itu juga post increment. Nah, karena post increment, maka nilainya, nilai S di situ, itu adalah nilai 4. Kenapa 4? 4 ini adalah dampak dari proses sebelumnya. Apa proses sebelumnya? Yaitu post increment. Ya kan? Jadi nilai S di sini masih 4. Kapan? Kapan kita tambah 1 lagi? Nanti setelah proses penjumlahannya selesai. Nah, di sini kita akan menjumlahkan 3 dan 4. Nah, setelah 3 dan 4 dijumlahkan menjadi 7, 7 kita masukkan ke R, ya, 7 kita masukkan ke R, kemudian baru si S, yang paling akhir tadi, S++ tadi, plus-plusnya dilakukan. Ya, jadi proses post increment-nya baru terjadi di akhir. Jadi kemudian nilai yang tadinya S itu 4 menjadi 5. Ya, di sebelah kanan saya sudah coba buat skematiknya. Untuk kasus yang pertama, baris yang pertama atau instruksi yang ini ya, yang plus S ditambah S, itu kira-kira skematiknya seperti itu ya. Jadi S plus sama dengan 1, lalu ditambah S ya. S plus sama dengan 1 berapa? Karena S nilainya 1, maka S plus sama dengan 1 adalah 2. Maka 2 ditambah 2 menjadi 4 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di instruksi yang baris berikutnya, di sana S++ ditambah S gitu ya. S++ ditambah S. Di sini artinya atau bisa diskemakan sebagai berikut. S ditambah S plus sama dengan 1 ya. Jadi kalau dijumlahkan, kalau dioperasikan, ingat tadi S sebelumnya adalah 2, jadi 2 ditambah 2 plus 1. Berarti 2 ditambah 3. Ya, jadinya 5. Nah, kita lihat yang terakhir ya. Ini instruksi yang terakhir. Instruksi yang terakhir adalah R sama dengan S++ ditambah dengan S++. Ini yang paling ganas ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan skematiknya kira-kira seperti itu ya. Jadi skematiknya adalah S ditambah S plus 1. Ya, S plus sama dengan 1 ya. Ini compound yang tadi. Jadi S yang sebelumnya adalah 3, jadi 3 ditambah 3 tambah 1, 4 ya. Jadi 3 tambah 4, berapa tuh? 7 ya. Jadi 7 lah yang masuk ke R. Lalu kita tambahkan lagi nilai S dengan 1, atau ada compound 1 gitu ya. S compound 1. Dengan seperti itu, maka kita dapat menyelesaikan kasus ini. Anda coba bereksplorasi. Nah, untuk coba-coba kasus ini biasanya jadi challenge yang menarik ya. Saya pikir itu untuk pre dan post increment dan decrement. Mudah-mudahan menarik. Nah, ini ada beberapa saran buat Anda untuk mau berlatih ya, berlatih menggunakan compound operator. Coba Anda eksperimenkan gitu ya. Lalu coba main-main juga dengan pre and post increment and decrement. Ini sangat-sangat menarik ya.
dan challenge-nya sangat-sangat pokoknya sangat menantang gitulah ya. Silakan Anda coba-coba, Anda eksperimenkan dengan kasus-kasus yang simpel supaya Anda bisa ngerti. Saya pikir cukup untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada sesi-sesi pembelajaran lainnya. Ciao.